Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak solih-solihah? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat meskipun masa pandemi belum akhir. Marilah kita mulai pelajaran kali ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman, pada hari ini kita akan belajar tentang cita-cita menjadi anak yang soleh, yang mana diantaranya untuk yang pertama adalah orang jujur disayang Allah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 70. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha wa qulu qawlan syadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu pada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Itulah tadi salah satu firman Allah tentang kejujuran. Melalui pembelajaran kali ini diharapkan kalian dapat memahami makna jujur dan dapat menunjukkannya dalam kehidupan sehari-hari. Banyak kisah yang menceritakan tentang kejujuran Nabi Muhammad sehingga beliau diberi gelar Al-Amin. Ada juga seorang gadis pada zaman Khalifah Umar bin Khattab, gadis yang jujur, pemerah susu. Dan masih banyak lagi cerita yang lainnya. Jujur artinya berkata benar, lurus hati, tidak bohong dan tidak curang. Berikut ini pembagian jujur dan contohnya. Pertama, jujur kepada Allah, yaitu menunaikan semua hal yang merupakan perintahnya, seperti sholat. Kedua, jujur kepada diri sendiri, disiplin untuk melaksanakan sesuatu apa yang menjadi keinginannya. Contohnya ketika ulangan tidak menyontek. Ketiga, jujur kepada orang lain berarti melakukan dan mengatakan kebenaran kepada orang lain. Contohnya berkata dan berbuat dengan benar, menepati janji dan mengembalikan uang kembalian jajan. Teman-teman syolih-syolihah, kita meyakini bahwa sikap hormat dan patuh kepada orang tua dan guru merupakan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan cermin orang yang beriman. Guru adalah orang tua kita di sekolah. Orang tua adalah manusia yang paling berhak kita cintai setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 36 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'aw wa bil walidaini ihsana. Sembahlah Allah dan janganlah kamu menyekutukannya dengan apapun dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Dalam ayat tersebut, perintah untuk berbuat baik kepada kedua orang tua disebutkan Allah setelah perintah untuk beribadah kepadanya dengan tidak menyekutukannya. Hal ini menunjukkan bahwa berbuat baik kepada orang tua kedudukannya hampir sama dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman, cara berbakti kepada orang tua antara lain melaksanakan nasihatnya, memberikan kasih sayang, berkata yang halus dan sopan, serta mendoakannya. Kepada guru, kita harus menghormati dan memuliakannya, mengikuti nasihatnya, tidak menceritakan keburukannya, dan mengamalkan ilmu yang telah diberikan kepada kita. Semoga teman-teman selalu dapat menjadi pribadi yang solih dan solihah. Ciri anak yang solih adalah taat kepada Allah, jujur, hormat dan patuh kepada orang tua dan guru, serta saling menghargai antara sesama, baik terhadap teman maupun kepada orang di sekitar kita yang lebih muda maupun yang lebih tua dari kita. Karena sesungguhnya ketika kita dalam bergaul, maka kita harus menghargai pendapat orang lain, hak orang lain, dan kewajiban orang lain. Oleh karena itu, di sisi Allah itu tidak ada perbedaan di antara makhluknya kecuali orang-orang yang paling beriman dan paling bertakwa di sisinya. Sebagaimana surat Al-Hujurat ayat 13. Oke teman-teman, semoga teman-teman dapat mempraktekkan apa yang kita pelajari hari ini dalam kehidupan sehari-hari teman-teman. Jangan lupa selalu menjadi pribadi yang lebih solih lagi dan menjadikan amalan setiap hari selalu mendapatkan pahala sebagai tabungan kita kelak di yaumul qiyamah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pembelajaran kali ini Ustazah cukupkan dulu sampai di sini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga teman-teman tetap selalu semangat dalam belajar, tetap selalu menjaga kesehatan,
Dan jangan lupa menyetorkan tugas yang telah diberikan oleh ustazah kepada guru kelas boleh, kepada ustazah juga boleh. Jazakumullah khairan kasiron atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.